menawarkan itu peluang bisnisnya. Nah itu perbedaan orang mengambil keputusan itu karena perbedaan mindset. Nah, Anda di bisnis ini mau hanya sekedar nambah penghasilan atau membangun masa depan? Kalau Anda ingin menambah penghasilan, ya sudah fokus ke veteran, tapi ya jangan mewek-mewek kalau 3 tahun berikutnya ketemu konsumen Anda jadi diamond. Itu kan dulu konsumen saya, kok gabungnya ke orang lain? Mbak sih nggak nawarin saya bisnis, nggak ngasih tahu. Ternyata produk masa banyak banget, tidak cuma lipstick aja. Kan jadinya kamu ya. Kalau mau jualan produk, jangan jualan produk masalah, jualan produk kerupuk, apa-apa lah yang nggak salah, silakan jualan. Tapi kalau di produk masalah itu gunakan produk masalah sebagai pintu Anda masuk ke dunia bisnis. Jangan Anda jadi kancil dalam pertandingan lari kancil dengan sikut. Pernah kan didongengin enggak? Nah, menang mana? Sikut. Logikanya harusnya menang siapa? Kancil. Kenapa sikut menang? Karena menggunakan konsep duplikasi. Jadi sebelum lari itu si keong itu sadar, aku kalau selalu lari kalah sama kancil gitu kan. Dia sadar akan kelemahannya. Lalu dia konsultasi ke upline-nya. Ya. Nah, kadang-kadang konsultasi ke upline-nya itu ada yang sudah jenggoten, tapi ada juga yang kayak anak kemarin sore, yang namanya juga tetap upline, ya juga akan mengatakan, kamu mau lari sekencang apapun nggak akan menang sama kancil. Jadi terus gimana? Ya gunakan sistem apa? Sistem duplikasi. Nah, biar kancil nanti nggak curiga. Sekarang kumpulin nih teman-teman semua, panggil sikut-sikut, panggil. Ya, akhirnya dia ini sikut-sikut ini yang gelentong dia, ada yang rada kuning, kelambine, ada yang agak besar, ada yang begini, ada yang begini. Akhirnya biar kancil nggak curiga, kumpulin semua, yang kurus digemuin, ya dengan cara bajunya raka prima, ya, yang terlalu gemuk disingsetin, ya, harus seragam, bangun duplikasi. Lalu ketika nanti kancil teriak, ya aku di sini, kamu di mana? Nah, maka kancil ke depannya harus menjawab dengan intonasi yang sama. Ya, kalau bilang, Cil, aku di depanmu, aku di sini, ya semua ngomong gitu dengan intonasi dan tekanan yang sama, sehingga kancil tidak curiga. Itu dongeng lengkapnya itu sebenarnya seperti itu. Tapi bapak dan ibu guru kan nggak pernah ikut pendidikan itu Pak, jadi ya tahunya ya nanti akhirnya keong yang menang, kancil ditipu sama keong gitu kan, yang lebih cerdas yang lebih menang, ya memang benar. Tapi konsepnya sebenarnya terjadilah sebuah konsep duplikasi. Ya, jadi makanya buatlah bisnis ini agar mudah ditiru. Ya. Kalau Anda berbicara di umum dalam bentuk kelas seperti ini, ya jangan jadi orator yang ngomong tanpa teks. Ya, minimal ada teks yang ada di sini. Sehingga apa? Oh, cuma membaca, ya, gampang ditiru. Oh, cuma membaca toh. Ya walaupun ada kembangan sedikit, itu kan jam terbang. Tapi intinya adalah ada kalanya Anda menjelaskan itu hanya sekedar membaca dengan penekanan tertentu. Ya, saya sudah itu nggak apa, cuma membaca aja. Ini tulisan apa yang saya? Ya, jadi jangan menjadi seorang leader yang pengen dianggap sok pinter.
itu malah kewalik-walik dunianya. Malah Anda itu membuat dolen menjadi susah meniru Anda. Ya. Makanya kalau Anda menerangkan produk itu terangkanlah produk yang sudah Anda pakai sendiri. Ya. Jangan seakan-akan seperti orang jual jamu. Paling enak kan kalau Anda pakai sendiri itu kan enak. Sepintar apapun ngomong orang itu, dia memang pengalamannya dia seperti itu. Kalau orang itu kamu bisa cerita tentang produk Anda, ya gunakan sendiri produknya. Nanti otomatis kamu akan bisa cerita ke orang. Nah, oke, jadi kunci pertama adalah yang memviralkan bisnis Anda adalah para distributor. Ya. Yang kedua adalah Anda di sini sadar bahwa Anda bukan makhluk yang sempurna, tetapi dengan bisnis network marketing, bisnis Anda akan menjadi sempurna karena dia akan menutupi faktor kelemahan Anda. Yang ketiga adalah konsep peniruan. Sekarang dulu sebelum ada Alfamart, sebelum ada Indomaret, Anda kenalnya apa? Matahari ya mungkin, terus apa lagi? Gelael, apa lagi? Pokoknya supermarket sembako yang besar-besar ya. Nah, sekarang konsepnya, kalau dihitung Alfamart itu sekarang ada lebih kalau 15.000 gram. Enggak, kalau dijejer gitu, itu mungkin bisa sak cilacap ini depositnya. Nah, lebih gede mana dengan hipermarket? Nah, lebih gede yang lama, lebih gede Indomaret. Kenapa? Dia konsepnya duplikasi. Warnanya sama, tempatnya dia ngitungnya sama. Cara menentukan lokasinya juga sama, seragamnya sama. Dia ada konsep duplikasi. Yang ketiga, bisnis marketing adalah bisnis mengelola sistem agar terjadi yang namanya autopilot. Hingga dalam jangka panjang seharusnya semakin besar jaringannya, semakin tidak nambahin kerjaan. Nah, kalau Anda merasakan semakin banyak jaringan, kok kerjaan itu semakin ruwet, semakin berat, berarti memang sistem duplikasinya belum berjalan. Nah, kemungkinan Anda tidak terlalu banyak mempromosikan alat-alat yang ada. Nah, seperti pertemuan. Kan sebenarnya Anda itu kan di Wisma ini kan terutama untuk sekarang ini ya nggak ada alasan lagi buat pertemuan ya. Sekarang pertemuan sudah mulai open semua kan. Pekerjaan Anda itu kan sebenarnya tinggal mempromosikan saja. Ya. Kira-kira Anda bisa bayangin kalau yang duduk di sini itu adalah jaringan Anda semua. Kira-kira perasaan Anda gimana? Rasanya itu dengan itu udah melek sistem. Udah dicudui sama Pak Ali. Terus ngeremes, sudah semuanya luar biasa. Tinggal aja Anda mengarahkan kan gitu. Ya coba bayangin kalau Anda duduk di sini sendiri, stres nggak rasanya? Enggak dong. Sudah itu banyak masalah, sudah itu di rumah. Anda menghadapi banyak orang yang punya masalah, tapi sebenarnya masalahnya ada di Anda. Ya, downline Anda itu, ini juga tuh lagi silahkan ditulis. Kalau downline Anda itu punya banyak masalah, sebenarnya masalahnya ada di aku, ada di dirimu. Lah plan downline saya itu susah diajak ke pertemuan. Nah itu masalahnya ada di kamu. Ya,
Usahakan jajal ke pertemuan. Iya, masalahnya jadi kamu. Masalahnya apa? Nah kalau nggak diajak sebenarnya ya sudah cari orang lain. Artinya apa? Prospecting Anda kurang banyak, presentasi Anda kurang banyak. Ya, karena hukum finansial ini kan hukum rata-rata ya. Kalau Anda ingin punya 3 kaki jalur yang aktif, berarti Anda harus punya paling tidak 20 frontline. Anda menang memilih. Tapi coba Anda bayangin, Anda hanya punya 3 kaki. 3 kaki ini termasuk yang satu lagi stres sama suaminya, yang satu baru aja dikeluarin dari pekerjaan, stresnya pusing minta ampun, yang satu lagi disenengin sama atasnya sehingga dikasih kerjaan yang banyak. Ini kan dolan-dolan bermasalah loh. Memang Anda lalu ikut bermasalah juga dengan terus menunjukkan, ayo kalau maksudnya begini gitu. Ya, pelan seluruh dunia kok bermasalah gitu ya. Karena dunia Anda hanya 3 ini. Kan dolan saya itu semua bermasalah. Nah kok bisa? Yang satu susah sekali diajak kalau diajak pertemuan nggak boleh sama suaminya. Terus telepon alasannya saya nggak dapat izin dari suami. Yang satu lagi gimana? Yang satu lagi itu kerjanya mesti dikasih lemburan sama atasannya. Yang satu gimana? Orangnya sakit-sakitan. Kalau keluar masih masuk angin. Ya. Gimana saya bisa sukses plan? Nah kan masalahmu bukan masalah orang lain gitu kan. Masalahmu tuh kamu hanya punya 3 kaki. Lebar sampai 20 kaki. Nanti kamu akan menemukan orang-orang yang memang membutuhkan bisnis. Yang lainnya nunggu urusan sama suaminya selesai. Yang lainnya nunggu bosnya bosan sama dia. Kan gitu. Kita nggak nungguin. Ayo dong. Sama aja kalau teman-teman. Kalau Anda itu buka lamaran pekerjaan, buka lowongan pekerjaan, dibutuhkan ahli satu akunting, yang kedua ahli ya ahli terapis lah, misalnya Anda buka bisnis pijat, yang satunya lagi pinter apa gitu ya. Kalau ada yang lamar, lalu Anda tanya, kamu lulusan apa? Saya lulusan SD lah. Mbok SMP, tapi mbok kamu tuh mbok SMA, jangan SD gitu. Enggak, Mas, saya itu cuma lulusan SD. Lah iya mbok, ya kamu tuh SMA. Tapi enggak. Ya kalau dia lulusan SD sudah cukup. Nah, mohon maaf, yang saya cari adalah yang lulusan minimal SMA. Kalau SD kan nggak bisa, nanti marahin sama atasan. Nah, ada lagi yang datang, kamu punya kalian apa? Belum punya pengalaman Pak, tolonglah Pak saya masuk kerja, kasihan anak saya Pak pakai lapar begini. Lalu Anda terima gitu? Kan enggak. Kalau Anda membuka lowongan pekerjaan, Anda membutuhkan 3 orang, yang lamar berapa orang? Banyak kan posisi. Lalu di situ posisinya Anda menang memilih atau tidak? Anda menang memilih, sama dengan Anda menjadi seorang leader. Itu sebenarnya itu posisi Anda itu menang memilih kalau Anda sering melakukan presentasi. Kalau punya dolen itu ayo dong, masa depan kamu tuh harusnya sukses di bisnis ini, untuk pertemuan tuh gak punya duit, terus Anda ngutangi gitu. Nah nanti dolen Anda lapor ke dolennya, apa ikut seminar sana? Ngomong sama apa, nanti tak diutangi gitu. Nah, itu kan duplikasi yang tidak baik. Jadi konsepnya adalah Anda harus menemukan orang yang memang nanti untuk bisa Anda bentuk menjadi seorang pebisnis. Ada di luar sana itu banyak. Ya, cuma kita aja yang kadang-kadang nggak sergap metani. Ya. Nggak sergap melakukan prospecting. Prospecting masih menjadi sebuah beban. Nah, kalau Anda ketemu sama orang masih mikir nggak? Prospek nggak? Iya. Aduh,
kumisnya tebel, orangnya ini mesti galak ini. Orangnya cantik, udah kaya, nggak mungkin dia mau bisnis ini. Ya, kalau berkutat dengan dunia seperti itu kan, padahal kan Anda kan ya udah, yang penting Anda ngomong tentang NASA ya, tapi ya jangan ujuk-ujuk, Bu, kamu bisnis NASA, Bu. Emang kamu siapa? Ya kan? Ya pendekatan dulu, ya bangun personal branding di media sosial. Jangan kalau di sosial ngapainnya produk aja, harga ini aja. Jangan kita jualan banget gitu ya. Tapi sharing di dunia medsos itu paling enak itu kalau itu sharing. Kadang-kadang ini kalau Anda itu merasa dijualin sama orang, seneng nggak? Ketemu sama sales ditawari, ketok pintu siang-siang udah lagi ngantuk-ngantuk, untuk ketok pintu, babel-babel nggak berhenti, begitu dibuka, Pak, apa ini produk begini, gitu. Kira-kira ada marah nggak? Ya, itu ya sebenarnya sama juga dengan Anda itu ngupload produk, setiap kali ngupload produk terus di media sosial Anda, lama-lama pertemanan Anda beda lagi, iya kan? Itu juga punya kesan seperti itu kan. Nah, kira-kira kalau misalkan status Anda ini sama sekali nggak ngomong tentang produk, tapi Anda di situ mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bunda, suplemennya luar biasa sekali. Adik sekarang sudah sembuh. Kemarin dia punya gejala seperti ini. Setelah dikasih herbal dari Bunda, yang sekarang sudah sehat kembali. Makasih ya Bunda. Kira-kira yang baca penasaran nggak? Kebetulan anaknya punya ciri-ciri yang sakitnya seperti yang disebut di situ. Ya ada kalanya boleh ada ngupload produk gitu. Tapi kalau media sosial ada itu produk semua namanya media brosur gitu. Ya. Media sosial itu diperuntukkan untuk membangun personal branding Anda. Bahwa Anda ikut NASA itu loh menjadi keluarga yang lebih bahagia, lebih harmonis, bisa punya kebebasan waktu. Ya, foto Anda depaplang sama istri ke pantai gitu ya. Ini namanya depaplang ya. Apa namanya kalau bahasa Indonesia apa? Apa? Panjang. Ya, ini panjang kalimatnya. Ya, menengadahkan tangan. Kalau bahasa Jawa kan loh, depaplang. Ngatang-ngatang. Nah, fotonya seperti itu, tapi tagline-nya di situ apa? Enaknya bisnis NASA bisa berlibur di hari Kamis. Pantainya sepi, lebih romantis, tidak unyel-unyelan. Itu lifestyle Anda yang Anda harus bangun di sosmed gitu kan. Sering gitu kan, misalkan ngantar anak gitu kan, ngantar anak ke sekolah gitu kan. Ya ucapan syukur ya Allah, bersyukur di usia anakku sekarang ini aku masih bisa menunggu pertumbuhannya, bisa ngantar anak sekolah. Kalau kalimat Anda itu dibaca oleh wanita yang kerja di pabrik, yang punya anak, yang kepingin seperti itu, dia baper kan? Ya, terus di bawahnya, makasih ya NASA sudah memberiku waktu banyak untuk anak-anak. Jadi yang Anda jual itu lifestyle-nya, ya, bukan produknya. Produk itu nanti akan mengalir manakala jaringannya tumbuh. Ya, tidak sibuk jualan apa namanya, ya bikin web yang canggih, bikin ini. Enggak, bukan itu tujuan Anda itu. Ya, bahkan banyak lagi itu yang nggak ngerti tentang web, nggak ngerti tentang apa namanya, ya bikin brosur bagus itu nggak paham gitu kan. Yang dia munculkan justru malah
foto keluarga, tapi copyrightnya itu yang enak, ya, tulisannya itu yang enak. Tapi jangan terkesan sombong. Ya, jika sombong itu begini, mau-maunya, ya, kerja lembur begini-begini, enak aja sih pakai hidup di rasa. Nah itu orang jadi ngeh, jadi sebel lihat status Anda, ya, artinya status Anda menjadi status yang merendahkan orang. Jadi kalau Anda tujuannya sama, tapi beda kan kesannya. Suatu saat Anda punya foto di kondisi Anda masih kerja, ya, ingat 5 tahun yang lalu, ya, gitu kan, ingat 5 tahun yang lalu, ya Allah makasih ya, lantaran bisnis rasa saya bisa punya kebebasan waktu dan banyak bertemu dengan keluarga. Itu kan prospecting sebenarnya. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah, percuma Anda prospecting seperti itu, sebagus-bagus apapun status Anda, secanggih apapun status Anda, tapi kalau nggak pernah nambah pertemanan juga percuma. Sama aja Anda teriak-teriak jual jamu di tengah sawah. Ya, udah canggih fotonya, copyrightnya udah canggih, bener-bener. Tapi pertemanannya nggak pernah bertambah. Ya sama aja Anda teriak-teriak di tempat yang sepi. Ternyata teman-teman Anda sudah akunnya udah pada nggak kepakai. Ya, yang status tahun 2000 masih dipelihara jadi teman. Nah, oke. Nah, satu kunci lagi ditulis. Kalau Anda lihat Alfamart ya, ini Alfamart, nanti tulisnya nanti. Kalau Anda lihat Alfamart, dia selalu menempatkan di tempat yang ramai, ya nggak? Nggak pernah Alfamart buka di pinggir kuburan yang sepi. Karena kan selalu di tempat yang bakal ramai atau sudah ramai. Berarti traffic dulu atau Alfamart dulu yang muncul? Ya? Traffic dulu kan? Trafficnya sudah tercipta di situ, baru dia berdirikan. Nah, kalau di tempat Anda itu terjadi. Ciptakan kalau di sini itu sebaliknya. Yang menciptakan traffic itu kan bukan Alfamart, ya enggak? Kan sebelumnya kan udah ramai di situ. Apakah Alfamart menyuruh orang lewat sana kan enggak? Baru kemudian dia menempatkan gerainya di situ. Nah, kalau di tempat Anda, kalau Anda ingin membangun bisnis ini, Andalah yang harus menciptakan trafficnya terlebih dahulu. Caranya banyak tambah teman di media sosial. Ya, banyak nambah teman di media sosial. Nah, nanti ada sih cara-caranya ya, bagaimana Anda bisa menambah pertemanan gitu kan. Kayaknya kalau Anda menggunakan akun Facebook Anda untuk nambah pertemanan, ya akun Facebook Anda ya jangan cuma produk aja di dalamnya. Orang nggak mau berteman dengan Anda, ya, paling dijualin, paling tawarin produk. Walaupun produknya bagus, tapi kalau kesannya orang seperti itu, ya akhirnya malas karena ujung-ujungnya tahu kalau Anda mau menjualin orang itu, ya. Oke, bisnis network marketing adalah mengolah sistem atau otoritas yang sebenarnya tidak namanya pekerjaan. Artinya di sini adalah untuk Anda punya sebuah bisnis yang autopilot berjalan sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang, maka sebenarnya bisnis Anda inilah bisnis sumber daya manusia. Kalau Anda ingin gini, sama seperti Anda dalam keluarga. Kalau Anda ingin anak-anak Anda itu masa depannya bagus, tidak merepotkan keluarga, maka Anda mati-matian akan membiayai mereka untuk sekolah, betul nggak?
Anda sangat berkepentingan bagaimana Anda sekolah setinggi mungkin, berapapun biayanya pasti Anda akan mengusahakan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda besok kalau sudah tua, anak-anak itu bisa mandiri. Nah, sama juga dengan bisnis ini. Biar anak-anak nggak merepotin Anda di kemudian hari, maka sekolahkanlah mereka. Caranya bagaimana? Promosikan terus-menerus pendidikan yang ada di NASA. Repot-repot Anda membangun bisnis ini, ya, itu tetap lebih repot, lebih berat kalau Anda tidak pernah mengirim jaringan Anda untuk ikut pendidikan. Seberat-berat Anda itu sampai air liur habis buat ngomongin pertemuan, buat ngomongin KDI, buat ngomongin home sharing, buat ngomongin promosi ini, itu nanti jauh lebih kering kalau Anda nggak pernah nyokolain mereka. Kenapa? Karena jaringan Anda itu trouble semua. Ya, Anda akan dibikin pusing, Anda akan dibikin air liur Anda kering, benar-benar kering. Jauh lebih kerja cerdas kalau Anda sekedar itu bunda aku kemarin itu sedih banget, nggak pernah aku sesedih ini. Apa sih Bu? Bener, aku tuh nggak pernah sesedih ini. Aku tuh kan kemarin kan ikut seminar, bagus banget ini, tapi aku sedih kenapa? Nggak tahu ya, kok kebayangan wajah kamu. Jadi rasanya nggak bisa ngajak kamu datang ke pertemuan itu. Susah aku menceritakan apa ya materinya dia itu. Itu pengen ngomong sama kamu tapi nggak bisa. Emang bagus banget kok, nggak bisa aku cerita. Itu nangis apa? Kamu nggak bisa berangkat. Saya tahu kamu tuh punya impian yang kuat. Saya tahu kamu tuh membutuhkan diri sendiri. Tapi sedihku itu aku nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak ikut pertemuan itu. Jadi bikin dia penasaran untuk ikut pendidikan. Nah itu lebih cerdas daripada Anda apa ya istilahnya. Dan gimana pinter-pinter Anda? Sekarang kan orang kan pada pinter-pinter ngerayu tuh. Jadi gimana caranya Anda ngerayu orang untuk membuat orang itu menjadi iya rugi ya kalau nggak pertemuannya. Ya. Nah, mungkin hari ini Anda bisa WA ke dosen Anda, ya, siapa sebut namanya gitu kan. Atau di grup Anda gitu kan, di grup Anda kan punya grup kadang-kadang ya. Teman-teman aku sekarang sudah nggak ada LC di banyak kali ya. Bukannya aku tuh senang tapi malah sedih banget. Ya, kan penasaran kan? Ya, mungkin ada yang entah ini kok entah komentar gitu kan? Ya. Nah, nanti setelah banyak komen-komen aja, dan nyusul lagi statusnya. Sedih banget nggak bisa ngajak teman-teman mendengarkan langsung materi-materi yang luar biasa. Ya bukan berarti saya kepengen dipuji, enggak, ini namanya edifikasi, ini untuk kepentingan diri Anda. Kalau saya memang nggak usah dipuji, mau udah terkenal, ya kan? Ya, ngapain saya harus mengenalkan? Enggak, ini untuk kepentingan Anda. Itu namanya mengedifikasi. Untuk apa? Untuk kepentingan diri Anda sendiri. Nah sebenarnya di sini tuh Anda itu hanya dibutuhkan kerja cerdas, bukan kerja keras, kerja smart. Nah, hanya memanfaatkan alat-alat yang ada. Nah, makanya sebenarnya menjalankan bisnis itu kalau ngerti itu gampang, ya, gampang banget gitu ya. Susahnya itu kadang-kadang dibikin sendiri. Ya banyak masalah kadang-kadang ada. Boleh nggak sih? Asal nggak ada masalah itu sama dolenmu, sama klienmu itu nggak ada masalah.
Oh iya Pak, gini. Iya, saya nggak lihat ada masalah. Nah, tapi kan begini. Iya. Cuma saya lihat masalahnya gede banget di mana? Di diri kamu sendiri. Nah, karena masalah itu karena persepsi kita. Ya, kadang-kadang kita hanya mengalihkan ke orang lain untuk membela diri kita. Kalau kita gagal gara-gara orang lain. Kalau kita gagal gara-gara apa yang saya nggak bimbing saya. Saya gagal karena apa yang saya nipu saya. Saya gagal karena billing saya diliput oleh orang lain. Saya gagal karena hingga akhirnya Anda memberi permisi, mengizinkan diri Anda untuk gagal. Ya wajar, saya itu orang nggak sukses di NASA karena banyak yang membuli. Kalau Jasper itu kan Anda terus ayem enggak? Ayem aku. Karena yang gagal itu bukan karena aku tapi orang lain. Padahal sebenarnya lebih kepada diri kita sendiri yang membuat kita itu menjadi gagal. Ya, tanaman bisa tumbuh di mana-mana. Ada yang bisa tumbuh di batu karang, ada yang bisa tumbuh di pasir, ada yang tumbuh di dia tidak menyalahkan keadaan. Bahkan tanaman yang tumbuh di batu karang itu walaupun dalam usia 10 tahun masih hanya 1 meter, tapi dia tetap survive bertahan dan biasanya tanaman-tanaman yang survive di sana itu umurnya panjang. Nah dia sudah teruji, tertempa oleh kondisi yang kritis, kondisi yang ekstrim. Nah Anda juga nanti sama. Anda baperan nggak kalau ditolak sama orang? Anda baperan nggak kalau dibilangin lah multi level? Alah masalah lagi. Kalau kita baper, malu gitu kan. Jadi teman-teman agar teman-teman itu tidak banyak kerjaan di sini, salah satu caranya adalah kirim sebanyak mungkin dolar-dolar Anda ke pendidikan, biar pada melek, biar pada bisa mandiri. Anda menjadi orang yang punya jaringan yang memiliki momentum, disuruh berhenti nggak mau. Ya, coba aja nanti teman-teman kalau nanti periode berikutnya Anda ngajak di KDI atau mereka sudah ikut LC lalu Anda ngomong, yuk sudah ikut LC, udahlah berhenti aja. Ya dia nggak mau karena apa? Sudah terlanjur tahu rahasianya. Ayo ngapain berhenti? Karena kalau kamu berhenti ya berhenti aja, saya tetap jalan, saya udah tahu rahasia. Prinsipnya itu ya, harusnya tidak nambahin pekerjaan. Terus doronglah, berikanlah kepercayaan kepada dolen-dolen Anda untuk mandiri, ya. Jangan Anda itu berpikir menjadi leader yang menjadi sentral.